Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kalian semua dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Adelia Rizky, saya mahasiswi dari Prodi PGMI semester 4 IAIN Gajah Putih, Takengon, Aceh. Akan mempresentasikan PowerPoint saya dari mata kuliah Masail Fikih Al-Hadis. Di sini kita akan membahas dua materi. Satu, materinya yaitu membongkar dan memindahkan mayit dari kuburan. Dan yang kedua, status anak zina. Materi yang pertama yaitu membongkar dan memindahkan mayit dari kuburan. Di sini akan membahas tiga sub, yaitu satu, hukum membongkar kuburan, yang kedua, hukum memindahkan mayit dari kuburan asal, dan yang ketiga, hukum memasukkan mayit baru ke kuburan lama. Sub pertama yaitu satu, hukum membongkar kuburan. Membongkar kuburan di dalam bahasa Arab sering disebut sebagai nabsyu al-kubur. Nabsyu berarti menampakkan sesuatu yang dulunya tersembunyi atau mengeluarkan sesuatu dari tanah. Maka an-nabashi adalah orang yang profesinya membongkar kuburan untuk mengambil atau mencuri kain kafan atau barang berharga lainnya yang dikubur bersama mayit. Membongkar kuburan mayat adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat menghinakan si mayit. Adapun sebab-sebab dibolehkannya membongkar kuburan yaitu: satu, jika diperkirakan mayit sudah punah, tidak tersisa dari anggota badannya, serta telah menjadi tanah. Tempat bekas kuburan yang telah punah seperti ini bisa difungsikan sebagai tempat kuburan baru, atau dibangun jalan umum, atau hal-hal yang mengandung maslahat umum. Yang kedua yaitu hukum memindahkan mayit dari kuburan asal. Hukum memindahkan kuburan asal atau memindahkan ke tempat lain adalah dilarang. Sementara, sesuatu yang terlarang bisa menjadi dibolehkan jika ada alasan yang dibenarkan syariat. Satu, untuk kemaslahatan mayat itu sendiri, misalnya seperti keluar air dari kuburan, tanahnya becek, atau di daerah tersebut banyak binatang buas yang sering membongkar kuburan. Yang kedua, tanah yang digunakan untuk memakamkan mayat adalah tanah yang bukan haknya, seperti tanah hasil ghazab, atau mengambil milik orang lain tanpa izin, atau dimakamkan di tanah orang lain. Dan yang ketiga, memindahkan kuburan untuk kemaslahatan umum, seperti memperluas masjid atau jalan yang tidak memungkinkan untuk dialihkan ke yang lain. Dan yang ketiga yaitu hukum memasukkan mayit baru ke kuburan lama. Tidak boleh menguburkan dua mayat atau lebih dalam satu lubang, karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggali satu lubang untuk satu mayat. Namun, jika keadaan mengharuskan hal tersebut, maka dibolehkan, misalnya seperti bencana alam, perang, wabah, dan lain-lain yang kematiannya dalam jumlah banyak, karena tidak memungkinkan untuk menggali satu lubang untuk satu mayat. Materi kedua yaitu status anak zina. Di sini kita akan membahas tiga sub, yaitu satu, sub pertama hukum zina, sub kedua status anak zina, dan yang ketiga perwalian bagi anak perempuan hasil zina. Hukum zina. Di bawah hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Hukumnya, menurut agama Islam untuk para pezina adalah sebagai berikut. Satu, jika pelakunya musyan, mukallaf, atau sudah balik dan berakal, sukarela, tidak dipaksa dan tidak diperkosa, maka dicampuk 100 kali, kemudian dirajam. Yang kedua, jika pelakunya belum menikah, maka dia didera 100 kali dicambuk, kemudian diasingkan selama setahun. Sub pertama yaitu hukum zina. Sebelum kita membahas hukum zina, ada baiknya kita membahas tentang pengertian zina terlebih dahulu. Zina berasal dari bahasa Arab, yaitu zana, adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual,
tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan kepada zina. Yang kedua, status anak zina. Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan badan di luar yang sah menurut syariat Islam. Anak zina dalam hukum Islam hanya mempunyai nasab dari ibu dan keluarga ibunya, bukan nasab dari bapaknya. Karena itu, anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, material dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkannya, dan keluarga ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya. Apabila ibunya yang melahirkan tidak bertanggung jawab, bahkan sampai hati membuang untuk menutup malu atau aib keluarga, maka siapapun yang menemukan anak zina tersebut wajib mengambilnya untuk menyelamatkan jiwanya. Keluarga yang menemukan bayi terlantar akibat dari hubungan gelap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, wajib mengasuhnya dan mendidik baik-baik, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, bisa atau harta pribadi keluarga tersebut, dan bisa juga atas bantuan Baitul Mal. Yang ketiga yaitu perwalian anak perempuan hasil zina. Anak zina dalam hukum Islam hanya mempunyai nasab dari ibu dan keluarga ibunya, bukan nasab dari bapaknya. Dengan tidak memiliki nasab dari bapaknya, maka anak tersebut tidak mempunyai wali dalam pernikahan, sehingga dia diwakilkan kepada wali hakim, dan anak tersebut tidak mendapat warisan dari bapaknya, karena tidak tersambung nasabnya. Sekian dari presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.